Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat yang menyaksikan. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang arsitektur dari database terdistribusi. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang perbedaan dari database paralel dan juga database terdistribusi. Pertama, tentang arsitektur paralel itu melibatkan pengguna beberapa sumber daya pemrosesan secara bersamaan untuk menyelesaikan tugas pemrosesan data. Dalam konteks database, arsitektur paralel dapat digunakan untuk membagi pemrosesan query database menjadi beberapa unit pemrosesan yang bekerja secara paralel untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Biasanya arsitektur paralel digunakan pada server tunggal dengan beberapa unit pemrosesan. Untuk keuntungannya, itu kinerjanya lebih baik, skalibilitas yang bagus, dan juga pemrosesan data kompleksnya dia lebih bagus. Namun untuk kelemahannya itu ada synchronized overheat. Itu terjadi karena servernya hanya satu dan juga tergantung pada satu server. Yang kedua, tentang database terdistribusi. Arsitektur database terdistribusi ini melibatkan penyebaran basis data di beberapa lokasi fisik atau kita sebut sebagai node. Node ini terletak di geografis yang berbeda. Setiap node dapat memiliki salinan atau subset data yang sama. Arsitektur ini memungkinkan skalabilitas yang lebih tinggi dan memungkinkan pemrosesan paralel untuk menangani beban kerja yang besar. Untuk keuntungannya itu skalabilitas yang tinggi, kemudian ketersediaan yang tinggi, dan yang ketiga itu pemrosesan paralel. Namun untuk kelemahannya itu ada konsistensi data, itu karena servernya lebih dari satu, dan kemudian ada kompleksitas manajemennya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi Rahman. Selanjutnya yaitu General Architecture of Pure Distributed Database. Dalam Distributed Database atau DDB, skema konseptual global atau GCS memberikan transparansi jaringan dan skema konseptual lokal atau LCS menentukan organisasi logis data di step situs. Eh, pengoptimal query global mereferensikan skema konseptual global dan lokal menghasilkan query lokal yang dioptimalkan oleh query global. Pengoptimal ini mengevaluasi semua kandidat strategi menggunakan fungsi biaya yang memperkirakan biaya berdasarkan waktu respons CPU, input output, dan latensi jaringan dan perkiraan ukuran hasil antara. Yang terakhir ini sangat penting dalam query yang melibatkan penggabungan. Setelah menghitung biaya untuk setiap kandidat, pengoptimal memilih kandidat dengan biaya minimum untuk dieksekusi. Eh, Selanjutnya yaitu Federated Database Scheme Arsitektur. Arsitektur skema 5 tingkat digunakan untuk mendukung aplikasi global di lingkungan FDBS. Dalam arsitektur ini terdapat beberapa skema yang saling berhubungan, yaitu skema lokal, skema komponen, skema ekspor, skema federalisasi, dan skema eksternal. Skema lokal adalah definisi lengkap dari basis data komponen, dan skema komponen diterjemahkan ke dalam model data kanonik atau model data umum CDM untuk FDBS. Skema ekspor hanya mewakili bagian dari skema komponen yang tersedia untuk FDBS. Sementara skema federalisasi adalah skema global atau tampilan yang dihasilkan dari integrasi semua skema ekspor yang dapat dibagikan. Dan yang terakhir adalah skema eksternal, yaitu mendefinisikan skema untuk kelompok pengguna atau aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagasaka. Baik, selanjutnya itu adalah an overview of three-tier client-server architecture. Arsitektur client-server 3 tingkat pada Distributed Database Management System adalah suatu model arsitektur yang digunakan untuk mengatur distribusi dan pengelolaan data pada sistem basis data yang terdistribusi. Arsitektur ini terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu lapisan client, lapisan server aplikasi, dan lapisan server basis data. Pada saat ini sendiri itu lebih umum untuk menggunakan arsitektur 3 tingkat daripada arsitektur 2 tingkat, terutama pada aplikasi web. Baik, selanjutnya itu 3 tingkatan itu ada 3 lapisannya, yaitu yang pertama lapisan presentasi client atau lapisan presentasi klien. Lapisan ini menyediakan antarmuka pengguna dan
berinteraksi dengan pengguna. Program-program pada lapisan ini menyajikan antarmuka web atau formulir kepada klien untuk berinteraksi dengan aplikasi. Terus yang kedua ada lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi pada lapisan ini memprogram logika aplikasi. Sebagai contoh, query dapat diformulasikan berdasarkan input pengguna dari klien, atau hasil query dapat diformat dan dikirim ke klien untuk presentasi. Kemudian ada lapisan server basis data. Pada lapisan ini menangani permintaan query dan pembaruan dari lapisan aplikasi dan memproses permintaan dan mengirimkannya untuk hasilnya. Baik, saya kembalikan ke John. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan terkait distributed arsitektur. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Terima kasih. Bila topik itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.